Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan baterai dan juga pengertian serta cara kerjanya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan motor atau mobil? Kenapa lampu mobil bisa menyala? Nah, lampu dan mobil bisa menyala karena ada sistem sebuah kelistrikan atau dari sumber aliran listrik. Nah, lalu dari mana sumber aliran listrik mobil ini berasal? Ataukah listrik PLN? Kan tidak mungkin. Nah, tidak. Sumber listrik pada motor atau mobil bukan dari PLN, tapi dari baterai atau aki. Karena pada kendaraan menggunakan listrik arus arah. Nah, ini ada beberapa contoh gambar dari aki, yaitu contoh aki model GS, Yuasa, dan lain-lain. Nah, masih ingat dengan listrik arus searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, langsung cek video selanjutnya lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan baterai atau aki? Mungkin ada yang tahu di sini. Nah, mungkin jawaban dari pengertian baterai atau aki ada di slide selanjutnya. Nah, baterai adalah alat elektronik kimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, sistem lampu-lampu, dan komponen listrik-listrikan lainnya pada sebuah kendaraan. Nah, di sini baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang mengeluarkan bila diperlukan dan mensuplai ke masing-masing sistem kelistrikan. Contohnya mensuplai ke sistem pengapian, kelistrikan, atau ke sistem penerangan. Nah, apa saja yang menyusun baterai sehingga bisa menyimpan listrik? Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama, konstruksi baterai. Yang pertama ada kotak baterai. Kotak baterai adalah wadah yang menampung sebuah elektrolit dan elemen baterai. Lalu yang kedua ada tutup baterai dan lubang ventilasinya. Tutup baterai berfungsi untuk menutup bagian atas baterai juga sebagai lubang pengisi cairan elektrolit baterai. Nah, yang kedua ada lubang ventilasi berfungsi untuk tempat keluarnya gas asam sulfat pada saat pengisian baterai. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat. Nah, yang ketiga adalah larutan elektrolit. Elektrolit merupakan larutan yang ada di dalam baterai. Larutan tersebut terdiri dari asam sulfat dan air suling. Nah, yang selanjutnya ada plat elektrode. Plat elektrode terdiri dari dua jenis, yaitu plat positif dan plat negatif. Plat positif terbuat dari lead periksodin, sedangkan plat negatif juga terbuat dari spongi lead. Sebuah sel baterai terdiri dari plat elektroda positif dan plat elektrode negatif. Nah, mungkin untuk contohnya terlihat pada gambar tadi. Nah, ini separator. Separator merupakan penyekat berpori-pori yang ditempatkan di antara plat positif dan negatif. Separator berfungsi untuk mengubah lubang, mencegah hubung singkat atau konsleting antara plat. Nah, di sini ada gambarnya juga. Selanjutnya ada sel. Satu unit plat positif dan plat negatif yang dibatasi oleh penyekat di antara keduanya disebut dengan sel atau elemen. Satu buah sel di dalam baterai menghasilkan tegangan kira-kira 2,1 volt, sehingga untuk baterai 12 volt diperlukan 6 sel. Nah, gambarnya ada pada layar. Untuk yang selanjutnya ada terminal baterai. Terminal baterai sebagai tempat pengikat kabel yang akan menuju kepada terminal-terminal lain. Ada dua terminal pada baterai, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Nah, ini untuk terminal positif dan negatifnya sudah ada tanda pada kotak baterai. Nah, lalu bagaimana cara kerja baterai? Nah, saat pengosongan, pada waktu baterai mengeluarkan arus,
atau plat positif dan negatif bergabung dengan SO4 sehingga membentuk PbSO4. Dengan adanya reaksi tersebut diantaranya, maka H2SO4 sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. Nah, seperti pada gambar rangkaian baterainya. PbO2 tambah 2H2SO4 tambah Pb, nah sama dengan PbSO4 tambah 2HSO4. Nah, pada saat pengisiannya, selama pengisian listrik yang masuk arahnya berlawanan sehingga mengakibatkan kebalikan reaksi. H2O4 terpisah dari PbSO4 pada tiap-tiap plat, sehingga plat positif akan terdapat Pb2O 2 dan plat negatif akan terdapat Pb. Nah, seperti pada rangkaian yang tertera pada gambar tersebut. Ini pada saat pengisian atau pencasan. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah aki kering atau aki basah? Terkadang kan kita dalam kendaraan ada berbagai macam aki. Yang pertama aki kering ataupun aki basah. Nah, apakah aki kering berarti tidak ada cairan ataupun tidak ada elemen? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, coba perhatikan kedua baterai tersebut, temukan perbedaannya. Nah, ini baterai A itu bermerek GS dan baterai B ini bermerek Bosch. Nah, mari kita jelaskan sebuah perbedaannya. Nah, sudah diperhatikan mana baterai yang kering dan mana yang baterai yang basah. Nah, baterai GS ini adalah baterai yang basah dan baterai Bosch ini adalah baterai kering. Aki kering ataupun aki MF adalah aki yang tidak perlu melakukan isi ulang elektrolit baterai. Elektrolit yang digunakan pada aki ini dibuat khusus untuk sehingga tidak mudah menguap. Nah, untuk aki kering tidak mempunyai tutup karena tidak perlu melakukan isi ulang elektrolit baterai. Nah, untuk di motor kalian biasanya pakai aki kering atau aki basah. Nah, begitu cara membedakannya. Jikalau dia aki basah, terdapat tutup pada bagian akinya, dan jika aki kering, dia tidak terdapat tutup aki pada kotak aki tersebut. Nah, mungkin sekian untuk video materinya. Semoga bermanfaat. Mungkin saya akan melanjutkan kepada objeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa merek aki dengan kapasitas pemakaiannya. Nah, ini yang pertama ada aki merek Yuasa dengan 12 volt dengan 5 ampere. Biasa digunakan pada sepeda motor. Ini yaitu aki basah, digunakan pada sepeda motor biasa, matic ataupun motor gigi lainnya. Nah, untuk yang kedua ini ada baterai merek Yuasa juga dengan kapasitas 12 volt 10 ampere dan biasanya digunakan pada sepeda motor yang dengan cc besar. Nah, untuk yang ketiga itu ada aki merek GS dengan kapasitas 12 volt 32 ampere. Nah, biasa digunakan pada mobil Agila, Brio, Jazz dan mobil kecil lainnya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada aki merek Yuasa dengan kapasitas 12 volt 45 ampere hour. Biasa digunakan pada mobil Avanza, Xenia, Innova dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah aki dengan kapasitasnya
Di sini saya terdapat 4 aki, dari aki terkecil dan juga aki terbesarnya. Nah, untuk cara mengisi air aki pada baterai, yang pertama yaitu buka terlebih dahulu tutup lubang air akinya. Nah, kita buka dulu tutup akinya. Nah, untuk yang kedua yaitu perhatikan batas air akinya, sampai mana dia batas air aki. Dia ada upper dan ada lowernya, jangan sampai melebihi dari upper dan jangan sampai kurang dari lowernya. Nah, setelah diperhatikan, lalu kita isi air akinya dengan menggunakan elektrolit cairan yang sudah disediakan di toko-toko. Nah, untuk yang ketiga kita isi secara teratur atau sama rata. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit sampai air aki benar-benar pas. Nah, setelah terisi barulah kita charger atau kita cas menggunakan casan aki. Yang alat yang kita perlukan yang pertama itu cas aki 12 volt. Yang kedua ada multimeter dan juga akinya. Di sini saya menggunakan aki dengan kapasitas 70 ampere hour dengan pengecasan Maxtron dengan CB20. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, batas minimal dan batas maksimal aki sudah terpenuhi. Nah, setelah itu baru kita ukur arus yang ada pada aki dengan menggunakan multitester. Di sini kita hubungkan yang negatif ataupun yang merah, yang hitam dengan yang negatif baterai dan yang merah dengan positif baterai. Nah, sambil kita cas, kita akan melakukan pengukurannya dulu. Baterai di sini menunjukkan kapasitas dengan 11 volt 20,21. Nah, artinya jadi baterai itu masih layak digunakan. Nah, lanjut kita buka tutup cairan akinya sebelum melakukan pengecasan. Nah, untuk dari positif cas kita masukkan ke positif baterai dan negatif cas kita masukkan ke negatif baterai. Nah, barulah kita hidupkan pengecasan dan kita atur timernya. Biasa di sini menggunakan timer antara beberapa jam, mulai dari jam 9 pagi bisa diambil dengan dilepas pada jam 4 sore. Nah, setelah baterai dicas lalu kita pasang lagi ke mobil. Nah, setelah kita pasang lalu kita starter agar cas pengecasan mobil lebih teratur dan lebih maksimal lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari